Berjumpa lagi dalam perkuliahan metode numerik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas metode iterasi, yaitu metode iterasi Jacobi untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier. Nah, hari ini kita akan membahas metode Gauss-Seidel. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah untuk kita. Amin. Oke, nah capaian pembelajaran hari ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan juga mengeksekusi metode Gauss-Seidel untuk menemukan solusi dari sistem persamaan linier. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengkaji perbedaan metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel itu apa aja sih, keunggulannya apa, perbedaannya apa. Oke, nah karena pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem persamaan liniernya, jadi saya akan langsung masuk ke algoritma dari Gauss-Seidel. Sebenarnya overall serupa dengan iterasi Jacobi, hanya saja berbeda untuk penentuan nilai aproksimasi. Jadi langkah pertama sama-sama mereka menentukan batas maksimum iterasinya atau toleransi error yang diinginkan. Sama ya Jacobi dan juga Seidel. Kemudian menentukan nilai awal untuk setiap permasalahan. Jadi semua variabelnya untuk setiap xi-nya ditentukan dulu, terserah mau berapa nilainya. Kemudian, nah ini perbedaannya pada langkah ketiga, yaitu penentuan nilai aproksimasi x-nya pada iterasi ke k. Kalau di Gauss-Seidel, penentuan nilai aproksimasinya itu juga selain bergantung pada iterasi sebelumnya, misalkan kita bicara nilai aproksimasi pada iterasi ke k. Nah, seperti kalau Jacobi dia bergantung pada nilai aproksimasi pada iterasi sebelumnya atau K-1. Nah, tapi kalau Gauss-Seidel selain menggunakan iterasi pada menggunakan nilai aproksimasi pada iterasi sebelumnya, dia juga menggunakan nilai aproksimasi yang sudah terupdate atau yang terbaru. Nah, jadi kita coba nanti bahas di contohnya langsung ya. Nah, untuk errornya, kalau misalnya toleransi errornya sudah memenuhi, maka stop. Tapi jika belum, masih lebih besar daripada toleransi error, maka akan kembali ke langkah yang C. Gitu seterusnya sampai ditemukan toleransi error yang telah ditetapkan di awal. Nah, sengaja soalnya sama seperti yang kemarin, SPL-nya sama dan juga toleransi errornya sama. Kita ingin melihat siapa yang lebih cepat menentukan solusinya, siapa yang lebih cepat konvergen dari dua metode yang kita bahas. Jadi sama saja ya caranya. Yang pertama kita punya SPL, kemudian kita akan cek dulu sifat dari matriks koefisien konstantanya atau matriks A-nya, apakah bersifat diagonally dominan. Nah, untuk kasus SPL ini, setelah kita bentuk matriks A-nya, kita bisa lihat jika semua nilai mutlak dari entry diagonal utamanya itu lebih kecil dari jumlah nilai mutlak pada baris yang sama. Oleh karena itu,
matriks A ini dari SPL yang diberikan itu adalah sifatnya non-diagonally dominant. Nah, seperti apa kita ingin ini berubah tanda? Kita inginnya kan syaratnya harus lebih besar ya, lebih besar, tapi kita cek dulu apakah bisa dilakukan pertukaran baris. Jika dapat dilakukan pertukaran baris sehingga mengubah tandanya dari kecil dari menjadi lebih dari, maka ini namanya masalah pivoting. Nah, kalau diperhatikan kita bisa mengubah barisnya, mempertukarkan barisnya sehingga sedemikian sehingga entry diagonalnya, nilai mutlak dari entry diagonalnya itu lebih besar dari jumlah nilai mutlak dari baris entry-entry pada baris tersebut. Nah, jadi seperti ini ya, baris ketiga kita pindahkan ke baris pertama, baris keempat jadi baris kedua, baris satu jadi baris tiga, baris dua jadi baris empat. Dan diperolehlah semuanya nilainya lebih besar. Nah, oleh karena itu berarti ini namanya strictly diagonally dominant. Sehingga urutan persamaan yang baru adalah yang ini. Nah, kalau Jacobi kita bisa langsung pakai notasi ini ya, tinggal atau persamaan ini. Jadi kalau misalnya kita mau cari X1 berarti pada iterasi pertama saya tinggal ambil X2 dan X3 pada iterasi 0. Nah, kalau misalnya ini X2, saya berarti mengambil X1, X3, dan X4 dari iterasi 0. Nah, gimana kalau misalnya X1-nya itu adalah X1 pada iterasi ketiga? Maka yang saya butuhkan adalah X2 dan X3 pada iterasi kedua. Nah, apa bedanya kalau Gauss-Seidel? Kalau Gauss-Seidel seperti ini. Kalau saya mau cari nilai X1 pada iterasi K plus 1, maka saya akan membutuhkan X2 dan X3 pada iterasi K atau iterasi sebelum K plus 1. Misalnya, saya mau tahu X1 pada iterasi pertama, maka saya butuh data X2 dan juga X3 dari iterasi 0. Nah, selanjutnya, untuk mencari X2 pada iterasi pertama tadi, saya membutuhkan ada 3, X1, X3, dan X4. Tetapi karena X1-nya sudah terupdate, sudah ada yang baru, maka saya gunakan X1 yang terbaru. Nah, kalau X3 dan X4-nya, karena belum dicari, maka masih menggunakan iterasi sebelumnya, atau iterasi ke 0. Nah, untuk selanjutnya X3, itu saya butuh X1 dan X2. Karena X1 dan X2-nya sudah diupdate, maka saya menggunakan yang terupdate. Jadi tidak menggunakan pada iterasi ke 0 atau iterasi K. X4 juga seperti itu jadinya. Dia butuh X2 dan X3, tapi karena sudah diupdate jadi pakainya yang baru. Atau di K plus 1 pada iterasi tersebut. Nah, itulah bedanya Gauss-Seidel dan juga Jacobi. Oke. Nah, ini penampakan setelah dikerjakan menggunakan aplikasi Excel. Kalian bisa lihat kalau kemarin iterasi Jacobi itu berhenti pada iterasi ke-14, sedangkan menggunakan Gauss-Seidel di iterasi ke-8 itu sudah berhenti atau kita sudah konvergen ya, sudah nilai toleransinya sudah memenuhi. Kayak inilah solusinya. Kalau kalian lihat solusinya nilainya sama ya, X1, X2, X3, dan X4. Nah, seperti itulah caranya menggunakan Gauss-Seidel. Nah, kita akan menelaah lebih jauh perbedaan dari Jacobi dan juga Gauss-Seidel. Nah, kalau dari sisi proses perhitungan dan juga iterasi,
Seperti tadi saya bilang, kalau Jacobi menentukan semua nilai variabel di pada iterasi K plus 1 itu menggunakan nilai variabel yang ada pada iterasi sebelumnya atau X ke K. Sedangkan untuk Gauss-Seidel, jadi perhitungan dilakukan menggunakan nilai variabel yang terakhir diperoleh. Kalau misalnya belum ada, maka menggunakan iterasi sebelumnya. Kalau untuk kecepatan, Jacobi memang memberikan hasil yang konvergen. Namun Gauss-Seidel itu memberikan hasil yang lebih cepat konvergennya. Kalau keunggulan, tentu lebih unggul Gauss-Seidel ya. Dan juga terbukti Gauss-Seidel ini dapat digunakan untuk menemukan solusi sistem persamaan yang non-linier. Oke. Sekian pembahasan metode Gauss-Seidel. Untuk tutorial Excel-nya, silahkan saksikan video tutorial berikut ini.